warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Diterimanya. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Diterimanya Sari SPD. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran tentang seni musik dalam pelajaran seni budaya di kelas 7. Nah, sebelum itu, pada masa saat pandemik sekarang ini, kita hanya bisa bertatap layar saja. Tetapi anak-anak, jangan putus asa atau jangan menyerah dalam belajar. Karena kalian semua harus tetap semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke kelas atau sebelum kita masuk materi, kita ganti dulu layar kita ini supaya Ananda tidak bosan. Oke. Nah, kali ini Ibu akan memberi materi terkait dengan konsep dasar bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian bernyanyi banyak suara. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis suara manusia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan gerak harmoni dan akord. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan konsep akord dan tingkatannya. Nah, sebelum materi dimulai, adakah yang tahu apa itu bernyanyi banyak suara? Oke, kita masuk ke materi dalam pembelajaran tentang bernyanyi dua suara atau lebih. Let's go. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi bernyanyi dua suara atau lebih secara kelompok. Tadi tujuannya pada awal perkenalan tadi, pada awal pembelajaran tadi kan sudah Ibu sebutkan apa saja tujuan-tujuan pembelajaran yang harus Ananda ketahui atau Ananda pahami. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajarannya. Ananda bisa melihat pada layar ini. Ananda coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah salah satu kegiatan bernyanyi dua suara atau lebih secara vokal group. Nah, Ananda pasti pernah mendengar ataupun melihat pertunjukan bernyanyi baik sendiri, berdua, bertiga, berempat, atau lebih dari 4 orang. Contohnya, Ananda menonton video grup band Korea atau Ananda setelah menonton pertunjukan paduan suara pada pentas seni, pasti Ananda akan menemukan sesuatu perbedaan dari bernyanyi tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Bernyanyi dengan banyak suara dengan teknik ada 4 teknik. Yang pertama, akapela. Akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan musik. Yang kedua, teknik kanon, yaitu bernyanyi susul-menyusul. Yang ketiga, teknik vokal group, yaitu kumpulan penyanyi yang tergabung dengan ketinggian suara yang berbeda-beda. Yang keempat, paduan suara, yaitu bernyanyi minimal 15 orang dengan menggunakan dirijen. Selanjutnya, jenis-jenis suara manusia. Jenis-jenis suara manusia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis suara wanita. Jenis suara wanita juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, alto. Alto yaitu suara paling rendah, yaitu terdapat pada nada suara F, C, dan D. Yang kedua, ada suara mezzo sopran, yaitu suara lebih tinggi dari alto yang mencapai nada suara A3 sampai A5. Yang ketiga, jenis suara sopran, yaitu suara paling tertinggi pada jenis suara wanita yang mencapai C4 sampai G5. Nah, berikutnya yang kedua, jenis suara pria. Yang pertama ada bass. Suara bass ini adalah suara terendah pada pria.
yang mencapai tingkatnya E2 sampai E4. Yang kedua, bariton, yaitu suara standar atau umum pada jenis suara pria yang mencapai A2 sampai F4. Yang ketiga ada ton, yaitu jenis suara tertinggi pada jenis suara pria yang mencapai C3 sampai C5. Selanjutnya ada gerak harmoni dan gerak akor. Apa itu gerak akor? Gerak akor adalah perpindahan rangkaian akor yang digunakan untuk mengiringi musik sesuai dengan pertimbangan harmoni. Yang kedua, harmoni itu sendiri adalah berarti selaras. Keselarasan dalam lagu dihasilkan oleh hubungan yang serasi antara nada yang satu dengan nada yang lainnya secara vertikal. Nah, kita masuk ke konsep akor dan tingkatannya. Pertama, kita membahas konsep akor. Akor adalah susunan 3 nada atau lebih secara vertikal bila dinyanyikan secara serentak akan menghasilkan nada yang harmoni. Sedangkan tingkat pada akor adalah dalam nada dasar natural akan terlihat susunan akor. Susunan akor di sini ada 7 tingkatan akor. Yang pertama, tingkat akor yang pertama yang diberi nama yaitu tonika. Paduan suaranya terletak pada C, E, G. Keterangannya yaitu C mayor. Tingkat akor yang kedua yang dinamakan supertonika yang terletak pada D, F, A yang disebut D minor. Yang ketiga, median terletak pada paduan suara E, G, B yang disebut E minor. Yang keempat, subdominan terletak pada paduan suara F, A, C yang disebut dengan F minor. Yang kelima, dominan yang terletak pada G, B, D yang dinamakan G minor. Yang keenam, subdominan yang terletak pada A, C, E yang disebut A minor. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu leading note terletak pada B, D, F yang disebut diminished third. Nah, ini adalah contoh akor pada gitar. Ananda bisa memperhatikannya. Nah, Ananda semua, kita sudah berada di akhir pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang sudah Ibu berikan materi yang tadi, supaya Ananda ada bahan untuk menghadapi ujian atau PH. Nah, dalam masa saat sekarang ini, Ananda jangan lupa untuk stay home dan jaga kesehatan. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.